Halo, perkenalkan nama saya Melvida Hilaria Burukaro, NPM 211500136 dari kelas 11A21. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan IPA kelas rendah dengan dosen pengampu Ibu Nani Kiti SP MPD dari Universitas Quality Brastagi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan tahun ajaran 2022-2023. Materi yang akan saya bawakan atau judulnya yaitu peristiwa alam. Nah, di sini saya akan mengajarkan peristiwa alam ini kepada anak SD kelas 4. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa kabarnya hari ini? Ibu harap baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada yang tidak hadir? Oke, bagus ya. Semua anak-anak hadir untuk hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa alam. Nah, mungkin anak-anak masih bingung ya, apa sih peristiwa alam itu, Bu? Nah, Ibu akan menjelaskan apa itu peristiwa alam dan ada beberapa peristiwa alam yang terjadi. Nah, pertama-tama Ibu akan menjelaskan apa itu peristiwa alam. Nah, peristiwa alam itu adalah suatu kejadian yang terjadi karena peristiwa yang disebabkan oleh alam itu. Nah, peristiwa alam ini ada juga yang disebabkan oleh manusia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ada beberapa peristiwa alam. Nah, ada 6 peristiwa alam ya. Yang pertama itu gempa bumi. Nah, gempa bumi ini merupakan goncangan yang terjadi di permukaan bumi sehingga bumi menjadi bergetar. Nah, gempa bumi ini sangat berbahaya loh anak-anak. Ini terjadi sangat mendadak dan tiba-tiba. Nah, gempa bumi ini jika getarannya sangat kuat, maka dapat menyebabkan kerusakan seperti hancurnya rumah, bahkan bisa menjatuhkan korban jiwa, seperti contoh di atas. Nah, contoh gambar di atas itu merupakan contoh dari gempa bumi. Nah, yang kedua gunung meletus. Nah, gunung meletus ini merupakan gejala alam akibat adanya kegiatan magma di dalam bumi. Nah, magma itu sangat panas loh anak-anak. Nah, peristiwa gunung meletus ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Nah, hal yang dikeluarkan oleh letusan gunung ini berupa gas vulkanik, lava, lahar, hujan, abu, dan awan panas. Nah, anak-anak bisa melihat contoh gambar yang sudah Ibu buatkan di atas ya. Itu merupakan contoh dari gunung meletus. Anak-anak bisa melihatnya dan mengetahui bagaimana itu gunung meletus. Dan yang ketiga, tanah longsor. Nah, tanah longsor ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan akibat pengundulan hutan, sehingga tanah menjadi bergetar dan longsor. Nah, tanah longsor ini biasanya terjadi ketika air hujan itu meresap di lahan puncak bukit atau gunung dan aliran air itu menyusup ke rekan-rekan bebatuan dan semakin lama airnya semakin menggenang sehingga semakin berat dan akhirnya tanah longsor. Nah, tanah longsor ini juga diakibatkan oleh pengundulan hutan. Nah, sehingga tanah itu bergeser. Nah, anak-anak bisa melihat contoh gambar tanah longsor yang sudah Ibu tampilkan. Nah, itu merupakan contoh dari tanah longsor. Tanah longsor itu bisa diakibatkan oleh air hujan yang deras dan juga pengundulan hutan oleh manusia. Dan yang keempat itu banjir. Nah, banjir ini merupakan genangan yang cukup besar akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga airnya tergenang. Anak-anak, banjir ini bisa terjadi karena banyak hal. Yang pertama itu hujan berlebihan. Nah, banjir juga dapat disebabkan oleh ulah manusia seperti penebangan pohon secara liar, sehingga saat hujan yang lebat air tidak terresap oleh tanah karena tidak adanya tumbuhan yang menyerap air itu sehingga menyebabkan banjir. Nah, banjir juga bisa terjadi karena banyak sampah yang dibuang
di aliran sungai yang mengakibatkan tersumbatnya aliran air yang memicu terjadinya banjir. Nah, anak-anak bisa melihat contoh gambar dari yang sudah Ibu paparkan itu, yang sudah Ibu tampilkan, itu merupakan contoh dari banjir. Nah, coba lihat, banjir itu bisa merendam rumah, pepohonan. Nah, untuk anak-anak, jangan sampai membuang sampah sembarangan ya, dan untuk tidak melakukan penambangan hutan secara liar. Nah, dan yang kelima itu tsunami. Tsunami itu merupakan gelombang air laut yang sangat besar akibat adanya gangguan dasar laut seperti gempa bumi, gunung meletus, dan pergeseran lempeng bumi. Nah, anak-anak, tsunami ini dapat menyebabkan kerusakan besar bagi manusia seperti menyeret apa saja yang dilaluinya. Nah, coba anak-anak lihat gambar di atas. Itu merupakan contoh dari tsunami. Nah, coba anak-anak lihat, itu gelombangnya sangat besar ya anak-anak. Nah, itulah bencana alam tsunami. Nah, dan yang terakhir atau yang keenam itu angin puting beliung. Nah, angin puting beliung ini merupakan angin yang berputar dengan kecepatan sangat tinggi sehingga dapat merusak rumah dan pohon-pohon. Nah, anak-anak, terjadinya angin puting beliung ini karena perbedaan tekanan dan stabilitas udara. Nah, pertemuan antara udara panas dan dingin yang memiliki tekanan yang berbeda memicu pergolakan arus naik dan turun dengan kecepatan tinggi. Ketika arus itu terbentuk awan hitam cumulonimbus, maka akan terjadi angin puting beliung. Nah, coba anak-anak lihat gambar di atas. Nah, gambar itu merupakan gambar dari peristiwa alam puting beliung. Nah, itu anginnya berputar ya anak-anak. Anginnya itu sangat kencang dan apa saja yang dilewatinya bisa saja terseret atau melayang. Nah, itu merupakan penjelasan dari angin puting beliung. Nah, anak-anak, apa sudah mengerti materi kita untuk hari ini tentang peristiwa alam? Ada yang mau bertanya atau ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan. Oke, jika tidak ada, Ibu akan membuat kuis. Ada 2 soal. Siapa yang bisa menjawab lebih cepat dan benar, Ibu akan menambah nilainya ya. Oke, soal nomor 1. Bencana alam yang terjadi karena adanya gejala Muhammad dalam bumi adalah A. Gunung meletus, B. Banjir, C. Longsor, D. Tsunami, E. Angin puting beliung. Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, yang menjawab A. Gunung meletus adalah jawaban yang benar ya. Kita kasih tepuk tangan. Oke, kita lanjut nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan dampak yang terjadi akibat pengundulan hutan, yaitu A. Erosi, B. Tsunami, C. Banjir, D. Kekeringan, E. Tanah longsor. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, yang menjawab B. Tsunami. Benar bahwa tsunami itu bukan dampak yang diakibatkan oleh pengundulan hutan. Oke anak-anak, nah kesimpulan dari pembelajaran kita untuk hari ini yaitu peristiwa alam adalah suatu kejadian yang terjadi karena peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, ada 6 peristiwa alam, yaitu yang pertama gempa bumi, 2 gunung meletus, 3 banjir, 4 tanah longsor, 5 tsunami, dan 6 angin puting beliung. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai.